apabila kita mendapati seseorang itu mati hatinya, maka sesungguhnya ini musibah lebih besar daripada kematian itu sendiri. Karena kematian itu menghentikan detak jantungnya. Tapi kematian hati menghentikan laju ketaatan dia kepada Allah. Menghentikan laju ibadahnya dia kepada Allah. Akhirnya dia tidak merasakan rasa kenikmatan, tidak bisa merasakan bagaimana kenikmatan pada ibadah, dan akhirnya hidupnya hanya untuk melampiaskan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Jika khawatir bertambahnya hari ketika tidak bertambahnya ilmu dan kefahaman dia tentang kehidupan akhirat yang akan dia tuju. Dan inilah yang menjadikan kita memohon semoga Allah memberikan hati kita yang sensitif sebagaimana perut kita yang sensitif ketika satu hari tidak makan. Perut kita memberikan berbagai macam tanda dan sinyal kepada pikiran kita bahwasanya kita kelaparan. Kita juga berharap semoga hati kita, jiwa kita juga merasakan arti kelaparan ketika beberapa hari tidak mendapatkan faedah ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa memohon semoga kita diberikan sebuah cita rasa kehidupan orang yang beriman. Cita rasa orang yang beriman itu adalah mereka tidak pernah kenyang dengan ilmu yang telah mereka peroleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mu'mina la yashba' min khairin hatta yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al jannah. Orang mukmin itu sejatinya dia tidak pernah kenyang dengan apapun kebaikan yang dia peroleh sampai betul-betul dia telah mendapatkan langkah kakinya berada di surga. Semoga Allah memberikan itu pada perjalanan kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh peristiwa dan irisan takdir yang berjalan pada kehidupan kita. Tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu episode yang terjadi pada kehidupan kita kecuali datang dengan sifat rahmatnya yang sempurna dan kecuali datang dengan sifat hikmahnya yang sempurna yang berjalan pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Bukan hanya bersyukur pada kenikmatan materi, kenikmatan karunia yang Allah berikan dan Allah gerahkan kepada kita, tapi kita sangat bersyukur pada sebuah kenikmatan kita ketika episode kehidupan kita diatur oleh Allah dengan sebaik-baik pengaturan dan tidak pernah lepas dari setiap hikmah dalam kejadian. Semoga kita semakin mampu membaca hikmah dalam setiap peristiwa, semakin menjadikan hati kita lapang untuk menangkap setiap kebaikan yang Allah kirimkan pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati, kita tentunya bisa membayangkan apabila satu negara mereka memiliki satu presiden dan kepala pemerintahan yang betul-betul sangat kuat. Ada satu kerajaan apabila memiliki raja yang betul-betul kuat, berkarakter yang sehat, berkarakter yang positif, memiliki fisik yang sangat kuat, tentunya dengan pemikiran-pemikiran panjang ketika dia betul-betul memikirkan bagaimana kerajaan dan negaranya berjalan dengan baik dan memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Maka tentunya kita bisa membayangkan kalau seorang raja dan seorang presiden betul-betul luar biasa, maka akan memberikan impact positif kepada seluruh bawahannya, dari menteri, departemen, bahkan juga memberikan sebuah sinyal positif untuk setiap masyarakat dan setiap rakyat yang ada di bawah kepemimpinannya. Itu tentunya yang kita pikirkan. Sama pula ini hanyalah sebuah analogi sederhana bahwasanya ketika kita sepakat bahwasanya seorang presiden dan seorang raja apabila mereka betul-betul berkualitas akhirnya memberikan impact positif kepada seluruh bawahannya dan seluruh rakyatnya, maka sama pula dengan hati kita. Kalau hati kita betul-betul menjadi hati yang betul-betul sehat, hati kita kuat, maka yang betul-betul merasakan impactnya secara positif adalah matanya, telinganya, tutur katanya, bahkan sikapnya, bahkan melihat setiap hari yang dia jumpai dan dia lalui, dan seluruh perkara yang ada pada hidupnya pun akan menjadi positif. Kenapa? Karena pemimpin pada kehidupan raga dan fisik kita yaitu adalah hati, maka hati itu betul-betul memiliki kesehatan yang akhirnya berimpak besar pada kehidupan manusia. Ketika manusia itu memiliki seorang raja dan ketika seorang manusia memiliki hati yang sehat. Inilah yang menjadikan kita harusnya mengerti kebahagiaan itu terletak pada hati, kesengsaraan itu pun terletak pada hati, kelapangan terletak pada hati, rasa kesempitan itu pun terletak pada hati. Karena sekali lagi, hati itu diletakkan oleh Allah pada kehidupan manusia tidak hanya sekedar menjadi organ, tapi sesungguhnya hati diletakkan oleh Allah pada kehidupan kita untuk menjadi penentu dari seluruh apapun yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan, maka itu sangat terkait dengan hati yang tentunya mendapatkan perhatian dari kita sebagai orang yang beriman.
Makanya Masya Allah ya, kita tidak pernah menjumpai ayat di dalam Al-Quran kecuali ayat merupakan ayat itu begitu banyak ketika menjelaskan tentang bagaimana menjaga hati. Kita tidak pernah dapatkan hadis kecuali banyak sekali hadis yang menjelaskan bagaimana kesehatan hati kita. Karena sekali lagi, saya perkuat quote-nya. Karena sesungguhnya hati merupakan letak kebahagiaan sebagaimana dia letak kesengsaraan. Hati merupakan letak dari kelapangan sebagaimana sebaliknya. Hati bisa berpotensi menjadi letak kesengsaraan ketika kita memahami begitulah aturan kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka inilah yang menjadikan kita paham kenapa Allah selalu memperhatikan hati kita, dan tidak ada Rabb yang paling detail memperhatikan hati setiap makhluknya kecuali adalah Allah. Ya, karena begitu besarnya impact hati akan menentukan bagaimana perjalanan dalam kehidupan kita dan kualitas kehidupan kita itu berpulang, dan itu kembali kepada hatinya di dalam melihat segala sesuatu yang ada pada kehidupan mereka. Makanya Rasulullah tidak salah ketika Nabi mengatakan kepada kita, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ada sekempal daging. Kalaulah sekempal daging itu baik, seluruhnya akan menjadi baik. Kalaulah sekempal daging itu buruk, maka yang lainnya pun akan menjadi buruk. Dan itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah hati kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham betapa pentingnya memperhatikan hati kita dalam seluruh perkara yang kita lakukan, dalam seluruh aktivitas yang kita kerjakan, karena apapun yang difikirkan oleh hati kita sangat berpotensi untuk membentuk kelapangan, sebagaimana sebaliknya apa yang dilakukan oleh hati kita sangat berpotensi untuk membentuk kerumitan dan kecelakaan di dalam kehidupan kita. Ada orang mati bunuh diri, itu pun kaitannya dengan kondisi hatinya, jiwanya yang mempengaruhi pikirannya. Ada orang sampai melakukan tindakan kejahatan, tidak punya belas kasih, itu pun ada kaitannya dengan kesehatan hatinya yang mempengaruhi pikirannya, melahirkan tindakan yang dia lakukan. Ada orang yang melakukan tindakan melampaui batas, tidak punya rasa belas kasih, tidak punya sensitivitas, bahkan hidupnya hanya mengikuti syahwatnya. Itu pun ada kaitannya dengan hatinya, ketika hatinya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Hatinya sakit, hatinya lemah, dan akhirnya didominasi oleh syahwatnya. Dan ketika sudah didominasi oleh syahwatnya, tidak ada yang dia lakukan di sepanjang hidupnya kecuali melampiaskan keinginan syahwatnya dan nafsunya pada perjalanan hidupnya, merusak dirinya dan merusak banyak orang di sekitarnya. Inilah yang menjadikan kita harus paham, dan inilah yang menjadikan kita mengerti kenapa materi tentang pembersihan dan kesucian hati itu menjadi materi primer pada kehidupan setiap para penuntut ilmu. Karena hati ini akan berperan besar untuk mendapatkan ilmu, dan bagaimana ilmu ketika direspon oleh hati yang sehat, hati yang bersih, maka ilmu akan memberikan keberkahan pada perjalanan hidup kita dan keberkahan orang di sekitar kita. Tapi ketika ilmu direspon sama hati yang bermasalah, maka setiap dalil, maka setiap maklumat yang didapatkan akan direspon oleh hati yang rusak, oleh hati yang kotor, dan akhirnya yang tercipta pada ilmu yang didapatkan hanyalah menjadi pembenar dari setiap apapun dosa dan setiap apapun kemaksiatan yang dilakukan ketika ilmu itu hanyalah direspon sama hati yang sakit. Inilah berbahayanya kalau kita sekali lagi dalam kualitas kehidupan kita, ketika kita menginginkan ketenangan, ketika kita menginginkan kelapangan, itu terletak pada hati kita, dan tidak ada yang bisa menyentuh hati kita kecuali adalah kita yaitu ketika kita menjadi makhluk. Maka kita tidak bisa memaksa orang untuk mengobati hati kita, karena yang bisa mengobati hati kita itu ya kita sendiri. Sebagaimana setiap kesempitan itu dimulai ketika kita melalaikan hati kita, dan itulah yang paling berbahaya. Saya akan mencoba untuk membuka terlebih dahulu. Apa pentingnya bagi kita untuk memperhatikan hati kita, bagaimana sehatnya, bagaimana nutrisinya, dan apa yang harus kita maintenance dan kita berikan perawatan pada hati kita. Maka setidaknya ada beberapa hal yang menjadi perenungan untuk kita. Yang pertama, kaitannya dengan kita sebagai penuntut ilmu adalah penting sekali. Dikatakan oleh Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditahqiq oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah ta'ala, ada kata-kata beliau yang bagus. Sesungguhnya hati manusia itu ibaratnya adalah tanah. Ya, ilmu itu ibaratnya adalah air hujan. Dia netral, tergantung tanah yang akan menyerapnya. Ketika air hujan itu adalah netral, dia bersifat tawar, maka tergantung pada kualitas air, pada kualitas tanah dan akar tanah yang ada di dalam tanah yang menyerapnya.
Kalau yang menyerapnya adalah pohon mangga, maka air hujan yang tawar akan menjadi manis. Kalau yang menyerapnya itu adalah kaktus, maka air itu akan menjadi kering, tidak menghasilkan sesuatu yang manis dan bahkan melukai orang. Maka itulah perumpamaan bagaimana ilmu kaitannya dengan hati. Makanya betul, kalau akhirnya kita menjumpai banyak sekali penuntut ilmu, mereka diberikan wejangan oleh para ulama. Ya, sebelum nyari ilmu itu ya, salah satunya ilmu yang harus dituntaskan dulu itu adalah bagaimana materi tazkiyatun nafas. Materi bagaimana hatinya, supaya setiap ilmu yang didapatkan tidak menumbuhkan kecuali kebaikan dalam kehidupannya, memberikan kenyamanan, memberikan rasa adem kepada dirinya dan kepada kehidupan orang di sekitarnya, dan tidak justru sebaliknya, bukan menyerang, bukan melukai, bukan mencela, dan bukan menjadi pembenar atas sikap yang dia miliki pada kehidupan. Itulah bahayanya kalau kita sering belajar tapi kita lalai memperhatikan kondisi hati kita. Bukankah kita jujur sering mendapati bahwasanya ketika kita melihat diri kita atau orang lain, kadang-kadang kita melihat orangnya ngaji, tapi ternyata ngajinya itu hanya untuk menjadi pembenar dari seluruh hal-hal buruk dan negatif yang ada pada dirinya. Kebiasaannya mencela sebelum dia ngaji, ketika sudah ngaji kebiasaan mencelanya itu masih jalan. Cuma bedanya adalah ketika dulu sebelum ngaji, maka dia mencela, tapi dia tidak memiliki dalih untuk membenarkan perilaku mencelanya. Tapi setelah dia ngaji, tapi dia tidak memperhatikan hatinya, dia tetap akan mencela. Tapi ironisnya, ketika sudah ngaji, dia punya dalih dan pembenaran ketika dia mencela banyak orang. Dan ini kan menjadi lebih berbahaya. Kalau hati, orang itu apabila orang memiliki hati, dia ngaji, tapi dia tidak memperhatikan hatinya, maka kerugian, maka kerusakan yang ditimbulkan oleh orang semacam ini jauh lebih berbahaya daripada kerusakan hati bagi mereka yang tidak ngaji. Nah, ini kan menjadi satu masalah besar. Kita sering jumpai ada orang merasa sombong, mungkin ketika sebelum ngaji sudah ada trik, sudah ada sifat-sifat bagaimana hidupnya itu selalu gampang untuk sombong. Ketika sebelum ngaji mungkin dia tidak punya pembenaran kenapa dia bisa sombong. Tapi setelah dia ngaji, maka dia akan mencari pembenaran atas sikap sombongnya dia. Atas apa yang dia lakukan, atas aktivitas yang dia kerjakan. Akhirnya itu hanya menjadi pembenar dari sesuatu yang dia lakukan sebelum ngaji. Lalu ketika ngaji karena dia lalai memperhatikan kondisi hatinya, maka kebiasaan buruknya tetap dijalankan. Bedanya dulu nggak punya dalih dan pembenaran. Tapi ketika dia sudah ngaji, dia punya dalih dan pembenaran. Mana yang berbahaya? Bukankah yang kedua lebih berbahaya dari yang pertama? Hari ini banyak orang yang gampang mencela, gibahin ustadz, gibahin ikhwan, gibahin akhwat gitu. Terutama pada perkara-perkara yang sifatnya mungkin ada perbedaan. Tapi disikapi dengan sikap yang sangat melampaui batas, seakan-akan ketika mereka melihat perbedaan itu seakan-akan berhadapan dengan orang yang tidak beriman. Tapi mereka tidak pernah bersalah. Atau mungkin kita tidak pernah bersalah ketika itu terjadi. Kenapa? Hati kita yang lalai, hati kita yang sakit, akhirnya menjadikan kita sudah mati hatinya. Walaupun ngaji, tapi hatinya mati. Bahkan ketika dia menghujat orang lain yang membuat hujatan itu membuat sedih orang yang dia hujat, dia tidak merasa. Bahkan ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim ketika sudah menodai kehormatan orang, dia juga tidak merasa bahwasanya perbuatan itu sudah betul-betul menodai kehormatan orang yang beriman. Dan itu masalahnya. Itu sangat menjadi problem. Itu sangat menjadi problem. Problemnya adalah itu akan menimbulkan sebuah kerusakan yang lebih besar. Karena apa? Orang yang belajar lalu tidak memperhatikan bagaimana perhatian dia kepada hatinya, sekali lagi, kerusakan yang ditimbulkan olehnya lebih besar daripada kerusakan orang yang tidak ngaji ketika mereka juga tidak tahu tentang bagaimana pentingnya menjaga dan memberikan perawatan kepada hati. Ini yang kita harus paham. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti dan memahami kenapa masalah hati ini cukup penting di dalam pembahasan sebagai seorang penuntut ilmu. Kita tentunya harus sampaikan ini untuk mengingatkan kita kembali betapa pentingnya masalah proses kita dalam rumpun ilmu membersihkan hati kita. Di sisi yang lainnya bisa jadi ilmu yang didapatkan itu juga bisa membenarkan syahwat-syahwat yang ada pada dirinya. Lalu mereka bersembunyi di balik kata syahwat yang dia kerjakan, di balik syahwat yang dia lampiaskan, maka dia bersembunyi. Ya, dia bersembunyi di balik itu dengan kata-kata yang sifatnya membenarkan perilaku dirinya. Itu kan berbahaya. Kalau sudah memiliki hati yang betul-betul sudah hatinya dalam kondisi kritis, akhirnya apa? Hati itu dikudeta. Yang menguasai nafsu.
Dan nafsu akhirnya menjadi penentu dalam setiap apapun yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Lalu terkadang mereka bisa mencari dalil dan mencari pembenaran atas syahwat yang mereka miliki untuk membenarkan syahwat itu. Ya, tentunya saya pernah mendengar ada satu hal yang sangat mengerikan ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ini supaya kita semakin paham. Ada orang yang melakukan zina, tapi ketika dia melakukan perzinahan, maka dia bisa berkata kepada perzinahan yang akan dikerjakan, tidak apa-apa berzina, Allah itu maha pengampun. Akhirnya, kefahaman dia dalam masalah sifat ampunan Allah dipakai olehnya untuk melegalkan perbuatan zinanya dia dengan seseorang. Melakukan kembali, mengulang kembali kata-kata itu, tidak apa-apa berzina, kan Allah nanti maha pengampun, nanti kita bertobat. Inilah deretan kasus-kasus yang disampaikan para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Berbahaya sekali kalau setiap manusia, setiap muslim pada perjalanan hidupnya, lalu mereka tidak memberikan maintenance yang terbaik, terutama yang datang dari ilmu yang benar untuk memberikan penjagaan pada hatinya, bagaimana dia harus memperhatikan kesehatan hatinya, maka yang terjadi adalah kasus-kasus yang tadi kita datangkan itu bisa benar-benar bisa betul-betul terjadi, waliyadzubillah, dan itu akan menjadi sebuah musibah pada kehidupan kita. Ada orang yang mereka itu mencela, memiliki sifat sombong, suka merendahkan orang ketika sebelum ngaji, ketika sudah ngaji tetap perilaku itu tetap ada, mungkin melalui versi yang agak berbeda, tapi bedanya ketika sudah ngaji punya dalih pembenaran. Dan bisa jadi yang lebih parah lagi daripada itu apa? Ada orang yang mereka ketika hatinya tidak pernah diberikan maintenance, hatinya dalam kondisi kritis, dalam kondisi sakit berat, lalu justru ya dia tidak sadar kalau dia dikuasai oleh syahwat, dan akhirnya melampiaskan syahwat tetapi mencari pembenaran di balik pelampiasan syahwat. Inilah berbahayanya kalau kita tidak senantiasa memperhatikan kondisi hati kita. Yang kedua, yang tentunya sangat berbahaya adalah tidak memberikan maintenance pada hati itu, maka berakibat bahwasanya manusia akan mengalami kematian hati. Dan tidak ada musibah yang paling besar, kata para ulama terdahulu. Musibah yang paling besar itu kematian hati sebelum kematian fisik. Itu merupakan musibah paling besar. Jadi musibah paling besar dalam kehidupan manusia itu bukanlah ketika seseorang menjadi korban tsunami, bukan pula ketika dia menjadi korban gempa, bukan. Musibah paling besar itu para ulama mengatakan ketika hatinya mati sebelum jasadnya mati. Kalau orang pada kondisi yang semacam ini, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang solih terdahulu, ya, sebagaimana yang disebutkan di halaman 46, apabila kita mendapati seseorang itu mati hatinya, maka sesungguhnya ini musibah lebih besar daripada kematian itu sendiri. Karena kematian itu menghentikan detak jantungnya. Tapi kematian hati menghentikan laju ketaatan dia kepada Allah. Menghentikan laju ibadahnya dia kepada Allah. Akhirnya dia tidak merasakan rasa kenikmatan, tidak bisa merasakan bagaimana kenikmatan pada ibadah, dan akhirnya hidupnya hanya untuk melampiaskan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini yang kita khawatirkan. Karena apa? Karena para ulama juga menerangkan matinya fisik itu bisa diketahui dengan sebuah tanda. Bagaimana ketika dia tidak lagi berhembus, tidak lagi menghirup nafas dan berdetak jantungnya. Tapi kematian hati itu tidak bisa dirasakan. Dan berapa banyak orang yang mereka mati hatinya, kata para ulama, mereka tidak pernah merasakan ketika mati hatinya. Ketika mereka tidak sholat, ketika mereka melampiaskan dengan berbagai macam penyimpangan hidupnya, mereka tidak pernah bermasalah bahwasanya hati mereka mati. Kenapa? Hati yang mati itu nggak bisa dirasakan nggak bisa dirasakan oleh pelakunya sendiri. Kenapa? Ya karena alat untuk merasakan itu pun sudah mati. Karena untuk merasakan hati yang mati itu ya butuh alat detektor. Lalu detektornya itu hati, hatinya sudah mati, terus dari mana? Lambung tidak bisa untuk memberikan alarm bahwasanya hati mati. Perut tidak bisa memberikan alarm bahwasanya hati itu mati. Tangan tidak bisa memberikan alarm bahwasanya hati itu mati. Tidak bisa. Yang bisa mendeteksi hati itu mati itu ya hatinya itu orang itu sendiri. Dan kalau hatinya mati terus dari mana alamnya untuk dirasakan? Beda apabila seseorang terkena penyakit fisik. Orang itu kalau mereka terkena penyakit fisik itu selalu ada alarm yang sudah diberikan. Contoh jantung, alarmnya apa di dada. Terus penyakit lambung sudah memberikan alarm. Dan terkadang kalau kita laporkan, kalau kita USG, kalau kita periksa, mungkin akan kita bisa deteksi penyakit-penyakit yang
mungkin sudah memberikan alarm kepada tubuh kita. Itu fisik. Kalau hati mah enggak. Hati itu enggak. Maka itu yang sangat berbahaya. Itu yang sangat berbahaya. Dan itulah yang kita khawatirkan. Karena bisa jadi berapa banyak orang yang hari ini tersenyum, hari ini menjalani kehidupan normal, tapi sebenarnya hatinya sudah mati dan dia pun hanya menjalankan kehidupan berdasarkan detak jantung, organ tubuh yang berjalan, dan ditambah dengan syahwat yang menguasai pikirannya dan jiwanya. Sudah selesai, hatinya sudah mati. Hatinya sudah almarhum sebelum jasadnya itu almarhum. Makanya betul kalau orang solih mengatakan orang itu mengherankan. Banyak orang yang menangisi matinya seseorang, padahal matinya hati itu lebih besar musibahnya daripada matinya seseorang. Ini yang menjadi rasa khawatir yang bisa menimpa kepada siapapun. Bisa menimpa kepada kita semuanya. Kalau kita tidak rajin-rajin mendeteksi dengan ilmu. Ya. Karena untuk merasakan sebuah kegelisahan, untuk merasakan bahwasanya saya harus perhatian sama hati, itu kan harus belajar dulu dengan ilmu tazkiyatun nafasnya. Supaya kita bisa memperhatikan hal-hal yang kita khawatirkan. Orang kalau belajar kesehatan, hidup pola sehat, maka dia memiliki rasa khawatir terhadap macam penyakit. Ketika dia tahu ada penyakit jantung, apa itu penawarnya? Kalau dia tahu ada penyakit ginjal, apa itu penawarnya? Tapi sikap itu akan diambil olehnya. Sikap itu akan diambil olehnya. Kapan? Ya ketika dia mempelajari tentang pola hidup sehat. Barulah dia akan memiliki keinginan untuk mempelajari semua hal. Ini pula yang menjadikan kita paham. Kita mengerti yang kedua. Sesungguhnya matinya hati itu terkadang orang itu tidak merasakan. Lalu dia terus hidup hanya bermodal pada nafasnya, pada ajalnya, dan pada syahwatnya. Dan dia sudah sebagaimana mayat hidup. Dia sebagaimana mayat hidup dalam kacamata akhirat. Kacamata akhirat itu dia mayat hidup. Dalam kacamata akhirat, orang yang melihatnya dari akhirat itu dia mayat hidup. Karena tidak ada satu perilaku yang dia lakukan mengarah kepada kebaikan akhirat. Kalau orang sudah dalam hidupnya, sudah tidak ada satupun perilaku yang dia lakukan mengarah ke akhirat, itu kan berarti kan simpel kan? Bagi kacamata, bagi perspektif kehidupan akhirat, orang semacam itu mayat hidup. Karena nggak bisa lagi yang diharapkan dalam urusan akhiratnya. Dan itu musibah besar. Apa musibah yang lebih besar daripada musibah ketika seseorang pada kondisi mati hatinya? Kondisi mati hatinya. Dan ini menjadi double musibahnya. Tidaklah satu musibah, double musibahnya orang yang mati hatinya sebelum mereka mati jasadnya. Makanya Masya Allah ya, tidak salah kalau Allah sampai menyampaikan di dalam surat Toha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Orang yang berpaling dari setiap peringatanku, berpaling dari setiap garis kebenaran yang aku berikan pada kehidupan manusia, maka kalau dia berpaling, apa jawaban Allah? Silakan kamu berpaling. Tapi Allah sudah memberikan sebuah kabar. Inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidupmu pasti sempit. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya dia nggak mendapatkan apapun ya, kecuali semua perilakunya tidak membawa kebaikan pada satu kehidupan akhirat yang semakin dekat bertambahnya hari yang dihabiskan ketika di dunia. Akhirnya apa nanti? Akhirnya yang dikejar hanyalah kepuasan. Yang dikejar adalah kemenangan hawa nafsunya. Dan mereka tidak akan pernah mampu untuk merasakan ketenangan dan kelapangan. Kenapa? Ketenangan dan kelapangan itu adalah bagian privilege-nya bagi hati yang sehat dan bagi hati yang terawat dengan baik. Mungkin nggak ada orang pada hidupnya mereka bermaksiat kepada Allah, mengingkari peringatan Allah, lalu mereka merasakan kepuasan, mereka merasakan ketenangan dan kelapangan. Tidak mungkin. Kata para ulama salaf, tidak mungkin itu. Gimana nggak mungkin? Ya karena perangkatnya untuk bisa mendekati ketenangan dan kelapangan itu perangkatnya cuma satu, hatinya harus dirawat. Kalau hatinya nggak dirawat, yang didapatkan mungkin puas, tapi tidak mungkin tenang. Mungkin dia menang, tapi dia tidak akan mungkin merasakan kelapangan. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya banyak orang hari ini, terkadang kita lupa bahwasanya, maaf ya kalau kita konkretkan pada kehidupan, kadang-kadang kita itu tidak bisa membedakan. Kita ini terkadang tidak bisa membedakan manusia. Kita tidak bisa membedakan manusia. Bahwasanya apakah orang ini bahagia atau orang ini hanya mendapatkan, apakah orang ini itu hanyalah mendapatkan kebahagiaan ataukah hanya mendapatkan kepuasan.
Padahal kalau kita tahu, tidak setiap yang tertawa itu mereka mendapatkan kelapangan, tapi bisa jadi hanya mendapatkan kepuasan. Bisa jadi mereka mendapatkan kemenangan, tapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Anak sangat apa ya? Saya pernah melihat seorang Mike Tyson itu ketika beliau didatangi seorang wartawan. Di mejanya ada banyak sekali sabuk-sabuk juara dunia yang beliau kumpulkan di sepanjang karir hidupnya. Yang menarik adalah beliau mengatakan, this is only garbage. Ini tuh cuma sampah. Gitu. Saya hidup selama ini, saya berdarah itu hanya untuk, this is for this garbage. Hanya untuk sampah-sampah ini. Masya Allah ya. Saya ketika melihat itu, saya mencoba mengambil hikmah. Saya mengambil hikmah ya. Hikmahnya apa? Seorang Mike Tyson saja, hari ini, dengan perjalanan episode hidupnya, beliau sudah bisa membedakan mana itu kemenangan, kepuasan, dan mana ketenangan hidup. Itu seorang Mike Tyson. Yang beliau alhamdulillah dengan izin Allah sudah masuk Islam, semoga Allah berikan kepada beliau hidayah kebenaran dan hidayah sunnah. Maka Masya Allah itu. Makanya kalau seseorang itu tidak memperhatikan bagaimana kehidupan hatinya, ya tadi yang kita khawatirkan, dia akan mendapatkan musibah besar. Hatinya itu tidak akan pernah merasakan kelapangan. Dan itu akan menjadi bermasalah. Dan kalau hatinya sudah tidak lagi mendapatkan perawatan, apa yang terjadi? Hatinya tidak akan bisa memberi apapun petunjuk pada setiap pilihan pada hidupnya. Kan kita ini kalau memilih apapun dalam hidup itu kan, alat untuk memilih itu kan hati yang pertama. Karena hati berkoordinasi dengan pikiran. Tapi pikiran itu ya tergantung gimana mood hatinya, bagaimana perkataan hatinya kan. Nah, kalau orang sudah tidak memperhatikan hatinya, di sisi yang lainnya adalah orang kalau sudah nggak memperhatikan kesehatan hatinya, dia nggak akan bisa memilih pilihan-pilihan yang baik dan tepat pada hidupnya. Kenapa? Hatinya sakit kok, mengambil keputusannya nggak bisa. Makanya saya sudah sering menyampaikan kan, saya itu nggak bisa. Kadang-kadang ada orang itu berkata begitu gampang semacam ini. Kenapa kamu ganti kelamin? Transgender. Jakarta. Kenapa kamu tuh ganti kelamin? Yang membuat saya tercengang adalah ketika orang yang ditanya bisa mengatakan, ya inilah kata hati saya. Pertanyaan saya simpel. Ya, gini tuh kata hati. Jangan-jangan itu bukan kata hati. Jangan-jangan itu kata nafsu. Karena apa? Berapa banyak orang yang mengatakan ini kata hati saya, padahal hatinya lagi nggak berdetak ketika hatinya sudah mati berapa puluh tahun yang lalu. Kita kan nggak pernah tahu hati kita itu memang apakah itu betul hati kita atau itu nafsu. Ada perempuan misalkan ditanya, kenapa sih kamu kok mau dizinai padahal kamu belum dikawin? Orang yang menginginkan tubuhmu itu nggak memberikan komitmen apa-apa, kamu dihargai dengan begitu murah gitu. Banyak perempuan itu ketika mereka dizinahi dengan berbagai macam penamaan dan status hari ini yang mengaburkan tentang perilaku perzinahan, walaupun ujungnya itu juga sama perzinahan gitu. Tapi kalau ditanya kenapa sih kamu mau sama dia, diapa-apain sama dia, padahal dia cuma laki-laki itu, ya itulah kata hati saya. Makanya jangan heran kalau kita mendapati ada sebuah kabar, rata-rata perempuan hari ini kalau ditanya pengen laki-laki alim atau laki-laki bandel, saya maunya laki-laki yang bandel, lebih menantang bagi saya kalau sama laki-laki bandel. Kenapa nggak mau pilih laki-laki bandel? Itu kata hati saya. Yakin itu kata hati kamu. Kadang-kadang kita suka sekali memaklumi orang kalau sudah mengatakan kata hati. Bukan kita ngatur-ngatur orang ya. Saya juga kalau sebelum mengatakan ini kata hati saya juga mikir 1000 kali kalau ingin mengatakan ini kata hati saya. Memang saya tahu ini kata hati saya. Atau jangan-jangan ini adalah nafsu saya yang bicara. Atau syahwat saya yang bicara supaya saya mendapatkan apa yang saya mau, supaya saya mendapatkan keuntungan, supaya saya ringan gitu. Ya kita ini terkadang tidak pernah seumur hidup kita memperhatikan kesehatan hati kita, tidak pernah seumur hidup kita memperhatikan kesehatan hati kita, tapi uniknya ketika lagi ada pilihan-pilihan krusial dalam hidup kita cepat sekali ngomong, ini kata hati saya. Kan jadi bingung kan? Jujur deh. Kita sering gitu nggak? Jujur, kita sering gitu. Ibaratnya ada mobil, nggak pernah kita tune up, nggak pernah kita
servis, nggak pernah kita panasin tiap waktu, bannya nggak pernah kita cek, mesinnya nggak pernah kita cek, karburatornya, karburatornya nggak pernah kita lihat, bagaimana karet-karetnya kita perhatikan bertahun-tahun sampai berdebu. Lalu giliran kita ada sesuatu yang penting, acara keluarga yang penting, tiba-tiba kita mau hati ini, kita mau mobil itu jalan efektif sesuai kemauan kita. Ya kan lucu. Kan lucu, ibaratnya kamu nggak pernah nanam tapi kamu pingin metik, ya kan kalau pingin metik dengan sebuah keputusan yang tepat itu apa, ya kamu harus nanam dulu, nikmatin prosesnya, dirawat, terus disiramin, baru setelah itu kamu metik. Nah, hati kita itu nggak pernah mendapatkan maintenance. Kita tiap hari sibuk dengan urusan orang, kepo dengan urusan orang, lalu sibuk dengan main-main perkara yang tidak bermanfaat. Dari ini jujur deh, kita ini kualitas hidup kita kayak apa. Lalu ujung-ujungnya ketika ada keputusan penting pada kehidupan kita, Allah mengatakan inilah keputusan hatimu. Jujur. Sejak kapan kita memperhatikan kondisi hati sampai kita yakin itu kata hati kita? Nah ini yang menjadikan kita semakin memahami. Ini yang menjadikan kita semakin mengerti. Nah, perkara-perkara yang semacam ini yang semakin menjadikan kita butuh untuk melihat kondisi hati kita. Kesehatannya apa, maintenance-nya apa, supaya kita tidak berlarut-larut di dalam persoalan-persoalan ini dalam kehidupan dan selalu kita mengatakan, dulu saya sudah memilih keputusan dari kata hati saya kok. Makanya kadang-kadang maaf sekali, saya kadang-kadang baca, ada orang nikah, lalu mengatakan saya dulu nikahin dia, itu pilihan hati saya. Tapi ternyata pilihan hati saya salah. Pertanyaan kita, yakin pada saat itu ketika kamu lagi gandrung-gandrungnya sama dia, lalu kamu bisa yakin bahwasanya itu pilihan hati? Yakin bahwasanya itu bukan pilihan syahwat? Nah itu menjadi sebuah konsen untuk kita. Jadi konsen ilmu itu konsen kita dengan tazkiyatun nafs itu dan masalah kesehatan hati itu gede banget pada kualitas kehidupan kita. Dan tidak bisa kita itu lalu ujuk-ujuk. Nanti dalam segala hal kita menentukan nanti bagaimana kita merawat anak kita, mendidik anak kita. Itu banyak pilihan yang akan kita lewati pada kehidupan. Kalau hidup itu mempertemukan kita dengan banyak pilihan dalam hidup, lalu kita tidak mempersiapkan alatnya untuk memilih dengan pilihan yang tepat, dengan kata hati yang tersinari dengan petunjuk Allah. Lah terus pilihnya gimana hidup kita? Padahal itu kan kaidahnya cuma simpel. Kalau bukan hatimu yang memimpin, berarti cuma satu, syaitan atau hawa nafsu yang menggantikan. Sesimpel itu. Kenapa? Tidak ada yang mengganti, tidak ada yang mengkudeta hati kita kecuali hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan. Nah itu yang kita lakukan, kita harus paham. Ya. Makanya itu merupakan alasan kedua kenapa memberikan maintenance pada hati menjadi persoalan yang sangat krusial pada kehidupan kita. Karena pada dasarnya kita ingin mendapatkan ketenangan, bukan mendapatkan kepuasan dan bukan mendapatkan bukan mendapatkan kepuasan tapi kita mendapatkan ketenangan. Dan ketenangan, kelapangan, kebahagiaan itu tidak mungkin diperoleh. Itu tidak mungkin diperoleh dan tidak mungkin didapatkan kecuali adalah hati kita itu yang harus betul-betul diperhatikan. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, orang yang tidak memperhatikan hatinya, berarti dia tidak akan pernah merasakan arti surga pada kehidupan di dunia. Dan itu kan menyedihkan kalau kita itu tidak mendapatkan kehidupan surga di balik kehidupan di dunia kan. Karena apa? Kehidupan surga itu penting, kehidupan untuk menikmati surga itu penting. Mari kita bedah perkataan dari seorang ulama besar, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Inna fid dunya la jannatun. Inna fid dunya la jannatun. Man lam yadkhuluha, lam yadkhulha fil akhir. Ya. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Kalau orang tidak mampu merasakan surga di dunia, dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Jadi penjelasannya itu simpel, sederhana. Kalau kita ingin ngeraba gitu surga di akhirat, itu harus ngerasain surga dunia. Lah surga di dunia itu tempatnya di mana? Di hati. Ngerasain nikmatnya kita dalam taat,
rasa nikmatnya kita dalam ibadah, diberikan kecukupan pada yang halal, baik istri ataupun suami, lalu kita tidak membutuhkan yang haram, melirik yang haram, itu termasuk surga di dunia. Lah Ibnu Taimiyah itu berkata, malam yadkhuluha, orang yang tidak pernah memasuki dan mencicipi surga di dunia, dia tidak akan pernah memasuki dan mencicipi surga di akhirat. Bahkan pura-pura Anda. Berarti betul kalau akhirnya kita di dunia nggak pernah merasain surga dunia dengan ketenangan hati, jangan membayangkan kamu nanti akan menjadi orang yang mendapatkan rahmat, kan? Dan itu rasa khawatir itu. Jadi akhirnya, kenapa saya harus memberikan maintenance pada hati kita, memberikan nutrisi untuk hati kita, menjaga dari oksidan dan racunnya? Ya karena pada dasarnya itulah surga kita di dunia. Itu surga di dunia sudah deh, jujur deh, hidup kapitalisme hari ini itu mari kita melihat secara lebih dalam, deep kepada diri kita. Memang betul, orang yang kaya raya itu menjanjikan bahagia. Coba deh, yakini betul. Dengan seluruh ilmu yang kita pelajari. Kalaulah orang kaya itu pasti bahagia, tidak ada lagi kisah bahwasanya mereka memakai narkoba. Tidak ada lagi kisah bagaimana mereka mendapatkan berbagai macam problematika. Tapi kita mendapati justru keadaan dan kondisi itu terbalik. Justru banyak orang yang bergelimang harta itu ya masalahnya itu nggak selesai-selesai. Bahkan yang membuat kita terkadang mengambil evaluasi adalah banyak orang kaya raya itu yang justru sibuk dalam perkara-perkara yang remeh-temeh. Ini apa? Dari satu konflik ke konflik yang sifatnya remeh-remeh walaupun dunianya banyak. Nah itu yang menjadikan kita itu semakin butuh, berarti memberikan maintenance pada hati kita. Apa itu nutrisi untuk hati kita? Apa yang bisa menguatkan hati kita? Ya itu wajar dong, karena sesungguhnya hati adalah sebuah tempat yang bernama surga. Surga di dunia itu hati. Surga di dunia itu hati. Dan ingat yang disampaikan oleh para ulama selanjutnya adalah kalau ada manusia kok di dalam kehidupan di dunia ini kok dia tidak mendapatkan dan tidak pernah mencicipi nikmatnya surga di dunia, ya jangan ngarepin kalau dia akan mendapatkan surga di akhirat. Surga di dunia itu, Masya Allah, lapang hatinya, dicela dan dihujat dan dipuji sama untuknya. Tidak terlalu butuh dengan perhatian makhluk, tapi selalu tertuju kepada perhatian Khalik. Mampu menikmati kesendirian dia dengan Allah. Mampu menjalankan sunnah walaupun bertubi-tubi orang mungkin menghujatnya. Lalu dia terus merasa bahwasanya hidupnya itu menemukan makna setelah dia mengenal Allah dan mengenal Rasulullah. Nah, itu tuh kan harganya mahal arti itu. Itu yang disebut dengan surga. Ya. Makanya tidak salah kalau ada satu ulama salaf, ulama tabi'in itu sampai mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma'alaina minan na'imi la jaladuna bisuf." Maka sampai kita menjumpai dan kita mendapatkan kalaulah para raja dengan seluruh kerajaannya, kemewahannya, hartanya yang berlimpah. Kalaulah para raja dengan seluruh kerajaannya dan kemewahannya mengetahui betapa besarnya kenikmatan yang kami rasakan di dalam hati dan surga yang ada pada hati kami, la jaladuna bisuyuf. Pasti raja-raja itu akan rela mengerahkan pasukannya untuk menyerang kami hanya untuk merebut apa yang menjadi surga di hati kami. Ya masalahnya kita selalu dalam kondisi hari ini selalu berada pada kondisi dan dikondisikan untuk lebih memperhatikan penampilan fisik. Yang hitam jadi putih, mencari jadi cowok yang menawan, mempesona, jadi cowok yang cool, jadi akhwat yang rebutan. Ditambah lagi dengan seluruh aplikasi sudah menjadi budaya yang tidak terpisahkan untuk selalu memperhatikan penampilan fisik. Adanya filter, berbagai macam aplikasi yang bisa merubah penampilan seseorang. Itu sebenarnya sudah menjadi sebuah perkara-perkara yang membuat depresi berat dalam kehidupan hari nanti. Ketika apa? Karena fisik itu, karena penampilan fisik itu betul-betul diistimewakan, layaknya VIP, tapi hatinya dianaktirikan yang tidak pernah mendapatkan perhatian olehnya sama sekali. Makanya kan akhir ini orang barat atau orang non-muslim mengatakan self-love,
Sebenarnya itu kan masalahnya adalah itu kan berujung kepada kita itu mencintai diri kita itu kan dengan memperhatikan hati dulu kan. Self love yang paling tinggi itu apa sih ya? Self love yang paling tinggi itu ya kita tahu kualitas hidup kita itu tergantung sama hati kita. Karena hati mensupport pikiran, pikiran yang akan memberikan semua instruksi kepada seluruh tubuh setelah pikiran itu mendapatkan input dari hati kan. Ya tidak ada level tertinggi dalam self love itu ya kecuali adalah yang memberikan maintenance yang terbaik untuk hati. Lah masalahnya kita banyak ngelewatin hari tanpa kita bertanya, gimana kondisi hatimu hari ini? Masih marahkah? Masih tidak syukurkah? Nggak pernah kita peduli. Akhirnya kalau kita sudah enggak ini, ya akhirnya apa ya? Kita enggak ngelalui diri kita sendiri. Ya. Makanya betul kalau dalam surat Ad-Diriyat ayat yang ke-32, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu itu apakah kamu tidak memperhatikan? Dalam diri itu perjalanan paling jauh itu ya perjalanan manusia kepada dirinya sendiri. Itu perjalanan manusia yang paling jauh. Orang bisa ke Amerika, orang bisa ke Eropa, tapi belum tentu dia bisa melakukan perjalanan paling jujur kepada dirinya sendiri. Coba cek di hatimu itu. Dan perjalanan diri kita yang paling besar dalam diri kita, kalaulah diri kita ini semesta mungil, maka sesungguhnya paling besar dalam semesta mungil diri kita itu yang paling besar itu apa? Ya hatimu lah. Sudah nggak kita self love dengan memberikan sapaan pada hati kita? Hai, gimana kondisi hati saya pagi ini? Hai hatiku, gimana kondisi kamu sore hari ini? Masih menyimpan dendam? Masih berkeluh kesah? Masih menganggap begini? Sering apa kita memikirkan itu? Akhirnya, impact-nya kembali ke tadi. Kalau kita tidak bisa menikmati surga di dunia dengan kondisi hati yang lapang, merasakan ketenangan, sehingga betul-betul hidupnya bermakna, tidak lagi diatur oleh penilaian manusia, tidak lagi hanya memperhatikan penampilan-penampilan ini, merasakan arti kedekatan kepada Allah, maka pada saat itulah, seseorang ketika pada saat itu dia bisa merasakan surga di dunia. Dan surga di dunia, siapapun yang merasakannya, mereka lah yang akan merasakan surga di akhirat. As simple as that. Jadi disitulah kita akhirnya paham. Kita disitu akhirnya betul-betul mengerti betapa luar biasanya kenapa kita harus memberikan maintenance kepada hati kita. Ayo, bareng-bareng yuk. Ini juga teguran untuk saya. Yuk, memang hati itu penting. Penting. Terutama kalau kita sudah menuntut ilmu, supaya kita tidak lagi menjadikan ilmu hanya menjadi dalih dan pembenaran, dan tidak menjadikan syahwat yang melakukan sesuatu lalu kita benarkan menurut versi kita. Dengan kita memperhatikan hati kita, maka kita akan merasakan banyak ketenangan. Dan ketika kita memperhatikan hati kita, memberikan maintenance yang terbaik, disitulah kita juga nanti akan mendapatkan dan kita akan menjumpai surga di dunia. Surga dunia itu merupakan syarat untuk mendapatkan surga di akhir. Jadi, nggak mungkin orang yang nggak pernah merasakan surga di dunia akan merasakan surga di akhirat. Inna fid dunya la jannatun, man lam yadkhuluha fid dunya lam yadkhuluha fil akhirat. Itulah yang menjadi alasan kita. Penting atau tidak penting? Penting sekali. Kalau kita sepakat, sepenting itu kita di dalam memperhatikan hati kita, sekarang apa yang harus kita kerjakan? Untuk memberi nutrisi sama hati, maintenance sama hati itu apa? Maka para ulama lalu mengkondisikan dalam bahasa yang indah, nutrisi untuk hatimu itu apa saja. Ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, ditulis oleh Imam Ibnu Rajab. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Nutrisi hatinya diperhatikan, lalu kita asupkan kepada hati kita supaya hati kita mendapatkan perhatian dan mendapatkan prioritas pada kehidupan kita. Maka sesungguhnya nutrisi hati itu ada banyak. Ada zikrullah, ada istighfar, ada tilawah, ada doa, ada sholawat, ada qiyamul lail. Kita akan pelajari insya Allah dalam pertemuan berikutnya. Hari ini kita baru muqaddimah. Kenapa sepenting itu kita harus menghidupkan hati kita? Supaya kita tahu, tidak ada lagi orang yang suka terserah kata hati saya. Oh, kita aja nggak pernah perhatian sama hati kok. Sok sombong mengatakan kata hati kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Saya serahkan kembali kepada Mas Tariq yang ada di rumah beliau. Boleh lah, masa nggak boleh nanya. Mas Nafal. Nafal.
Paham nggak tadi kajiannya? Kalau apa, Mas? Mas, ya. Sebenarnya dia sudah mulai berdamai. Cuma kan berdamai pada hatinya itu memiliki grid yang tidak selalu sama, Mas. Gridnya itu tidak selalu sama. Mungkin gridnya masih grid paling rendah, giginya masih paling kecil itu. Ya sudahlah, biarkan Allah yang menentukan. Tapi itu sebenarnya sudah mulai merasakan arti dari dia berdamai pada dirinya, insya Allah. Tapi ya insya Allah itu pun sudah merupakan langkah yang kita syukuri kan. Berapa banyak orang yang hidup dengan rasa dendam dan tidak ada yang membahagiakan dia kecuali melampiaskan dendamnya. Setidaknya kalau ada orang pada posisi yang Mas Torik sampaikan, ya setidaknya di situ kita ngerti bahwasanya itu sudah merupakan progres yang baik yang harus disyukuri. Ya cuma setelah kita melakukan kebaikan, ya yang kita lakukan adalah, ya Allah, tambahkanlah kebaikan dalam hidupku. Artinya, supaya setiap ketaatan kita semakin bertambah. Itulah pentingnya kalau kita berdoa, bahwasanya kita ini harus selalu meminta sama Allah, kebaikan kita ditambahkan olehnya. Mungkin ada di antara kita sudah zikir, sudah sholat, sudah ini, tapi terkadang kita lupa, ya Allah tambahkanlah ketaatanku. Maka ketaatan itu bisa bertambah banget ketika kita memikirkan tentang ini. Wallahu a'lam bishawab. Amin, insyaallah. Enggak lah, itu sudah hati yang baik. Saat memang semua itu terkadang ada waktunya. Kalau kita akan senantiasa berada di dalam keikhlasan, kalau kita selalu berada di dalam keikhlasan setiap waktunya dan setiap saatnya, ya tentunya para malaikat akan cemburu melihat kita atas ketaatan kita yang super maksimal di atas permukaan tidak pernah turun. Tapi kita harus paham, sa'ah, kata Rasulullah kan begitu. Sa'ah, semua itu ada waktunya, semua itu ada waktunya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Mas Tori kan juga sama. Kadang-kadang pengen ngaji, bahkan sekali pengen ngajinya, pengen lama gitu. Kadang-kadang itu kalau disodori kajian, alah, males gitu. Kan kita begitu. Kita tidak bisa memaksa atas sifat fitrah manusia yang memang manusia itu fluktuatif, naik turun dia. Makanya yang kita harus lakukan hal semacam itu memang adalah hal yang baik. Cuma sekali lagi, itulah pentingnya. Kita memohon kepada Allah setiap waktunya, ya Allah tambahkanlah kualitas di dalam kebaikan. Tambahkanlah kualitas hidupku untuk mendapatkan lebih besar rahmatmu. Yang kita harapkan itu apa? Rahmatnya Allah semakin besar dengan bertambahnya hari. Kenapa, Mas? Kalau kita apa? Oh, saya kan sudah menyampaikan bahwasanya suka kepada lawan jenis itu bagian dari fitrah. Dan sesungguhnya Allah yang membolak-balikkan hati untuk kita. Kenapa Allah itu memberikan rasa hati kita suka kepada seseorang? Ya sebenarnya banyak sekali keilmuan yang bisa kita gali di situ. Tapi kita harus ingat bahwasanya rasa suka yang ada pada hati kita, rasa cinta yang ada pada hati kita, itu merupakan ujian dari Allah. Apakah rasa cinta itu mendekatkan kita kepada rahmatnya atau justru sebaliknya? Rasa cinta itu justru akan menjauhkan kita dari rahmatnya Allah. Kenapa? Oh sudah.
Oke, insya Allah Mas Tarik. Jazakallah khair. Sekaligus pula saya juga pengen menyapa saudara-saudara saya di Bandung ya. Mungkin ada di antara yang di YouTube ataupun yang ada di Instagram yang dari Bandung. Saya mohon maaf sekali, saya tidak bisa datang ke acara Hijrah Fest yang ada di kota Bandung hari ini. Qadarullah saya harus menjadi suami siaga dengan rasa sepenuh hati dan rasa bahagia menjaga anak kami, menjaga istri kami yang tercinta dalam proses duditnya. Ini kelahirannya sudah memasuki pekan ke 38 on the way 39 dan biasanya sih lahir ya 38 39. Oleh karenanya mohon maaf saya tidak bisa datang ke sana, tapi semoga insya Allah para ustadz-ustadz yang ada yang hadir jauh lebih baik daripada saya, insya Allah jauh lebih mulia insya Allah daripada saya. Semoga tetap mendapatkan pengganti yang lebih baik. Banyak yang bertanya kapan kajian ini berikutnya. Kajian ini tuh kajian Tazkiyatun Nafas itu sama Ijratul Kafah. Nanti insya Allah akan diupdate jadwalnya, insya Allah semoga nanti seluruh jamaah selalu bisa untuk update. Nah, bagi yang ingin untuk tidak ketinggalan mungkin aktifkan notifikasi di Instagramnya supaya nanti ketika ada live-nya insya Allah mendapatkan notifikasi. Di YouTube juga ada insya Allah ya. Jadi ini yang kita pentingnya sekali lagi. Quote yang paling sangat menampar saya sendiri adalah ketika kita tidak pernah memperhatikan hati kita, tidak pernah kita perhatikan maintenance, asupan untuk hati kita. Tapi bodohnya kita adalah sering sekali kita memaksa hati yang kita sering cuek kepadanya, tapi kita pakai hati itu untuk memilih sesuatu dan akhirnya kita tidak tahu, ditipu oleh nafsu. Seakan-akan itu yang mengatakan hati, padahal yang mengatakan nafsu. Kenapa nafsu yang mengatakan? Karena memang hati kita tidak pernah mendapatkan perhatian dan prioritas dari kita selama ini. Jadi begitu, ya. Itulah bagaimana zalimnya kita. Dikasih oleh Allah hati, nggak dikasih maintenance, nggak dikasih pencerahan setiap waktunya, supaya hati itu mendapatkan asupan dan kesehatan. Tapi ironisnya ketika ada hal yang penting, kita langsung panggil hati. Yang datang bukan hati, karena hatinya sudah lemah, tergeletak, tidak bisa untuk jalan. Yang datang adalah nafsu. Dan ironisnya, kita sering tidak bisa membedakan mana kata nafsu dan mana kata hati. Itulah yang menjadikan cek kembali hati kita masing-masing. Tidak ada perjalanan paling jauh manusia kecuali perjalanan untuk melihat kepada dirinya sendiri dan bagaimana kondisi serta keadaan hatinya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Di dalam kehidupan kita, self love tertinggi pada kehidupan manusia adalah tanya kondisi hati kita. Hai hatiku, sore ini apa yang kamu rasakan? Sudah bersyukur? Sudahkah kita merasakan ridha kepada takdir? Sudahkah kita mengingat akhirat yang menjadi tujuan hati kita? Itulah self love tertinggi manusia kepada hatinya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang dapat saya sampaikan. Waktu dan kesempatan berikutnya saya serahkan kepada Mas Tarik, sekaligus kami pamit undur diri. Yang belum mendaftar, me and my half team segera mendaftar. Hari ini sudah hampir 2100 yang sudah mendaftar. Walaupun masih agak panjang, tapi mendaftar lebih awal tentunya jauh lebih baik. Silahkan segera mendaftar, dapatkan kajian tentang masalah bagaimana kita mempersiapkan langkah sebelum pernikahan dan bagaimana kita di dalam pernikahan. Semoga ini bisa menjadi sebuah keberkahan ketika setiap pilihan itu didasarkan kepada ilmu yang telah kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semua yang ada di YouTube ataupun di Instagram, semoga kita terus bersama di dalam taman-taman ilmu memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Selama manusia tidak menyelesaikan PR pada dirinya, maka tidak mungkin dia akan memberikan manfaat kepada apapun. Maka pastikan salah satu PR besar pada kehidupan kita adalah menjaga hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin mendaftar, udah putus anak? Ya, ini ada yang tanya ini. Bagaimana mendaftar me and my half team? Ya, silahkan untuk melihat di nomor 0857-751-50057 atau ikuti di Instagram. Di situ ada link pendaftaran. Berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.